Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Profesor Dr. Muhammad Effendi, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat datang pada para mahasiswa baru Jurusan Pendidikan Luar Biasa tahun akademik 2021-2022. Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang pada saat ini memiliki dua program studi, yaitu program studi S1 Pendidikan Luar Biasa dengan akreditasi A dan untuk program studi S2 Pendidikan Khusus dalam proses reakreditasi. Banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh jurusan pendidikan luar biasa selama 5 tahun terakhir. Dan yang paling menonjol adalah pada tahun 2019, mahasiswa jurusan pendidikan luar biasa atas nama Risa dan kawan-kawan meraih medali emas dalam Timnas yang diselenggarakan di Universitas Udayana, Bali. Dan pada tahun 2020, jurusan pendidikan luar biasa mendapatkan penghargaan sebagai program studi terbaik di Universitas Negeri Malang dalam bidang sosial humaniora. Dengan didukung sumber daya manusia dan tenaga yang berpengalaman di bidangnya, serta sarana prasarana yang memadai, beserta kerjasama di bidang pendidikan luar biasa di berbagai instansi, baik dalam negeri maupun luar negeri, kami yakin Anda akan menjadi lulusan yang unggul dan berdaya saing. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLB, PLB, jaya, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakramania UM is only one. Selamat datang mahasiswa baru jurusan pendidikan luar biasa tahun akademik 2020-2021. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Bapak Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Umi. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Melihat sejarah PLB, sebenarnya PLB ini baru saja Prof ya, berdiri selama 10 tahun terakhir ini. Namun PLB ini mempunyai banyak prestasi yang membanggakan. Bisa diceritakan Prof, karena Prof juga termasuk salah satu pendiri dari jurusan ini. Oke, baik Bu Umi, terima kasih. Betul, PLB ini memang usianya baru 10 tahun. Jadi PLB ini diawali pada bulan April 2008, kami membuat proposal tentang pengajuan program studi baru ke Dirjen Dikti. Ya. Kemudian pada 12 November 2009 baru ada persetujuan bahwa kita khususnya di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan diizinkan untuk menyelenggarakan program studi pendidikan luar biasa. Namun izin operasional baru diberikan secara resmi pada 7 Desember 2009. Sehingga pada saat itu kita sudah mulai boleh operasional untuk menerima mahasiswa baru. Dan angkatan pertama program studi pendidikan luar biasa baru diperkenankan oleh Universitas Negeri Malang itu pada tahun akademik 2010-2011. Jadi kira-kira setengah tahun dari izin operasional itu keluar. Saya kira-kira gitu Bu Umi. Dan untuk memperoleh akreditasi sampai sekarang itu A, ini prosesnya memang berliku-liku. Ketika kami saat itu masih bergabung dengan jurusan Kependidikan Dasar dan Prasekolah, merupakan bagian dari jurusan itu, termasuk di dalamnya ada PG PAUD, PGSD, dan PLB. Sampai tahun 2014, pada saat itu kita mendapatkan akreditasi B. Ya. Kemudian
tahun 2014 ketika kita resmi berpisah dari jurusan Pendidikan Dasar dan Prasekolah, kita punya menjadi jurusan tersendiri, maka pada tahun 2019 kami mengajukan lagi reakreditasi dan mendapatkan akreditasi A. Kira-kira begitu ceritanya Bu Umi. Oh, terima kasih Prof. Jadi memang prosesnya panjang juga ya Prof ya. Dulunya dari KSDP kemudian berdiri sendiri menjadi jurusan PLB yang mandiri. Baik, Prof. Betul. Untuk visi misi Pro di S1 PLB-nya bagaimana Prof? Iya. Kalau visi misi yang sekarang memang yang dulu sekarang beda ketika program studi sudah mendapatkan nilai A. Jadi sekarang visinya adalah mengembangkan keilmuan pendidikan khusus yang adaptif terhadap perkembangan IPTEX dengan penekanan pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta pengembangan sumber daya dan inovasi dalam pendidikan luar biasa untuk menghasilkan lulusan yang memiliki komitmen dan kemandirian pada tahun 2030. Jadi itu kira-kira visi ilmiahnya. Oh, baik Prof. Oh, baik. Itu tadi untuk visinya Prof ya. Iya, betul. Untuk misinya sendiri bagaimana Prof? Iya, misinya kita ada 4 poin. Yang pertama adalah, misi pertama adalah pemantapan hasil penelitian untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang pendidikan khusus yang berpusat pada peserta didik menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, inovatif, humanis, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Itu visi pertama. Visi kedua, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan khusus yang adaptif sesuai dengan perkembangan IPTEX dan temuannya diharapkan kelak bermanfaat untuk pengembangan ilmu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Itu misi yang kedua. Kemudian misi yang ketiga, meningkatkan produktivitas karya pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan pemanfaatan keilmuan pendidikan khusus untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mewujudkan suasana akademik yang konstruktif, kreatif, nyaman untuk menjamin lulusan yang kompeten, mandiri, dan mampu berinovasi. Jadi kira-kira itu misi 4 yang tadi ya. Oh, baik Prof. Untuk profil lulusannya sendiri bagaimana Prof? Apakah pasti mereka nanti ketika sudah lulus, mahasiswa ini pasti jadi guru SLB atau seperti apa Prof? Ya. Nah, untuk profil lulusan memang ini kita agak sedikit beda Bu Umi. Jadi kita yang hasilkan adalah guru PLB yang memiliki nilai plus, dan plus. Wah, apa itu Prof? Plus 1 memiliki keunggulan di bidang ini. Ya, tahu ya ini ya akademik ini. Plus kedua memiliki keunggulan di bidang ini, sense-nya itu. Ya. Jadi termasuk kepedulian. Yang ketiga plusnya adalah ini skill. Nah, skill ini yang menjadi karena itu lulusan PLB harus memiliki ini harus seimbang karena itu harus plus. Nah, plus ini akan diimplementasikan dalam bidang pekerjaan baik guru maupun non guru ya, mungkin aja dia akan menjadi terapis atau menjadi shadow atau menjadi konsultan ya, silakan itu bebas-bebas saja ya, kira-kira begitu. Prof. Nah, sehubungan dengan bagaimana lulusan nanti bisa mengembangkan dirinya di masyarakat, ini ada hubungannya bagaimana jurusan memberikan pengembangan diri bagi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik. Bagaimana Prof? Iya. Untuk akademik itu kita membekali mereka dengan hard skill, keilmuan-keilmuan yang fungsional, tidak hanya konseptual tapi fungsional. Jadi mereka itu nanti bisa dididik ya di dalam perkuliahan itu dengan sejumlah ilmu yang mungkin katanya di bahan studi, tapi juga soft skill. Jadi soft skillnya diasah di dalam itu, sehingga disinilah plusnya dari mahasiswa program studi pendidikan luar biasa itu. Nah itu. Yang kedua, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya mereka itu untuk langsung terjun ke masyarakat. Jadi semester 3 mereka diberikan kesempatan untuk magang 1 misalkan. Mereka langsung mengenal objek yang nanti menjadi pekerjaan itu.
Jadi terutama bidang persekolahan dan pembelajaran. Baik. Nah, plus yang kedua ketika mereka semester 5 ketika diperkenalkan bagaimana mengembangkan sebuah sekolah yang nanti akan bisa menjadi sebuah sekolah yang produktif, bukan sekolah yang konsumtif. Nah, ini mereka akan diterjunkan di berbagai bidang yang mungkin nanti terkait dengan bidang keahlian mahasiswa itu. Ya. Oh, baik, Prof. Ya. Jadi mahasiswa baru ini diharapkan nanti ketika lulus mempunyai keterampilan baik dari hard skill ataupun soft skill-nya sendiri, sehingga nanti ketika lulus juga sudah siap di masyarakat. Bukan lulus saya mau ngapain nih, mau kerja apa, tetapi dia sudah siap. Begitu lulus sudah mau kemana, akan bekerja itu sudah jelas. Baik, Prof, untuk kerjasama jurusan pendidikan luar biasa ini, apakah sudah menjalin kerjasama baik dari segi nasional maupun internasional, Prof? Oke, betul Bu Mi. Jadi kita sudah punya kerjasama nasional maupun internasional. Nasional dengan pihak kementerian, dalam hal ini Direktorat PKLK, kita hampir setiap tahun hampir sampai 2017 kemarin kita masih dipercaya sebagai partner atau mitra di dalam pengembangan program-program yang ada di sana. Bahkan 2017 kita dapat proyek untuk mengevaluasi kurikulum 13 untuk pendidikan khusus oleh pihak Direktorat PKLK. Ya, itu. Kemudian kalau dengan Dinas Pendidikan Provinsi, insya Allah hampir tiap tahun kita itu selalu kebagian sampur untuk menjadi narasumber sebagai penyusun evaluasi sekolah, pengembangan karir guru, kemudian guru berprestasi dan lain-lain. Belum termasuk nanti juga yang dinas-dinas Kabupaten Blitar, Kota Malang, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek itu semua menjalin kerjasama dengan kita, terutama dalam rangka pengembangan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus yang ditampung di sekolah normal. Oke, baik, Prof. Saya kira itu Bu Umi, itu untuk dalam negeri ya. Ya. Jadi masih ada lagi kita punya kerjasama dengan pihak Asosiasi Pendidikan Khusus. Nah, terutama Malang ini masih dianggap Center of Excellence untuk PLB oleh Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia. Nah ini sampai sekarang kami dipercaya sebagai diklatnya, divisi diklatnya. Kemudian dengan dunia usaha kita juga punya kerjasama, Bu Umi. Dalam bentuk apa, Prof? Iya, hampir setiap saat kita selalu mendatangkan teman-teman dari dunia usaha untuk memberikan support pada mahasiswa kita supaya menjadi mahasiswa yang produktif. Gitu. Ya, di sini kita punya MOU dengan Asosiasi Manajemen Indonesia. Cabang Malang. Nah itu yang nasional. Yang nasional, ya. Prof ya. Nah, kalau yang internasional, ya kita paling banyak memang dengan pihak Malaysia, terutama dengan Universitas Kebangsaan kita sudah punya kerjasama akrab ya. Jadi kayaknya kita itu seperti menjadi saudara gitu ya. Itu keluarga itu ya. Jadi tidak hanya hubungan akademik, tapi hubungan emosional, kekeluargaan. Kemudian dengan pihak UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris, itu juga kita hampir setiap ada event kita selalu diminta untuk menjadi semacam evaluatornya itu ya. Termasuk menilai dosen di sana juga kita pernah diminta untuk itu. Kemudian dengan yang terbaru adalah kita diajak untuk memberikan penataran pada guru-guru di Malaysia di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melaka. Nah itu waktu Januari yang lalu. Dan ternyata ini juga ada tawaran lagi, saya diminta menjadi narasumber untuk seminar untuk pengembangan guru di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Nah ini juga ini kerjasama. Selain itu dengan organisasi internasional kita punya kerjasama dengan Siameo Sen. Nah, Siameo Sen itu adalah Southeast Asia Minister Organization ya. Jadi itu untuk organisasi Asia Tenggara itu ya, Asia Tenggara khusus untuk special education need ya. Jadi jurus pendidikan khusus yang itu kita juga punya kerjasama. Saya kira itu yang selama ini kita jalin dan sampai hari ini pun masih terus itu ya. Berkomunikasi. Ya, jadi untuk kerjasamanya sudah tidak diragukan lagi gitu ya, Prof ya, dari segi nasional maupun internasional, Prof ya. Iya. Bahkan yang terbaru kita dapat kabar dari University Teknologi Malaysia. UTM, itu dia ingin bergabung dan ingin bekerja sama dengan kita, terutama pengembangan AR dan VR untuk disability.
Nah, padahal kita juga sedang melakukan itu. Mereka rupanya tertarik dengan apa yang kita kembangkan itu. Nah, itu kira-kira Bu Umi. Ya. Oke, jadi kerjasamanya sudah bagus sekali. Tidak hanya di ranah nasional, tetapi di ranah internasional juga. Ini terakhir, Prof ya. Mahasiswa baru ini kan nanti menjadi keluarga besar pendidikan luar biasa. Mungkin apa yang harus ditanamkan di hati mahasiswa baru ini agar lebih bangga ke jurusan pendidikan luar biasa ini, Prof? Iya, jadi itu saya selalu tekankan, kalau Anda masih setengah hati masuk ke sini, tolong dipertimbangkan kembali. Sebab di sini itu tidak hanya mendidik mahasiswa setengah jadi, tetapi mendidik mahasiswa yang all out itu ya keluarannya. Ya, sehingga kita mengutamakan keunggulan ini, dan keunggulan ini. Karena kalau setengah-setengah itu nggak akan jadi. Nah ini karena itu mahasiswa sejak dari awal kita berikan pendidikan dari sisi kemampuan hard skill dan soft skill-nya, baik dalam perkuliahan secara resmi maupun nanti di luar kegiatan seperti ekstra, ya kegiatan ekstra atau non akademik itu. Jadi itu harus terkombinasi gitu, sehingga mereka nanti betul-betul lulusan yang betul-betul yang ya tangguh lah gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Semoga bincang-bincang ini dapat menjadikan mahasiswa baru lebih bangga terhadap jurusan PLB. Prof, untuk yang terakhir Prof ya, mungkin jargon PLB agar mahasiswa ini lebih semangat lagi ketika sudah menjadi bagian keluarga dari PLB. PLB luar biasa. PLB luar biasa. PLB jaya jaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Negeri Malang, Cakramania, UM the only one. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari kami, keluarga besar pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang, kepada seluruh mahasiswa baru pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang. Dan bersama saya sudah hadir Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang yang sangat dicintai dan digemari oleh seluruh mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andes Haji Abdul Huda MPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mengenai mahasiswa baru, ini ada suatu hal yang sangat menarik. Mahasiswa baru adalah proses transisi dari SMA menuju ke perguruan tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana fasilitasi jurusan untuk dari bidang akademik untuk mahasiswa baru ini? Iya, mahasiswa baru memang masuk kampus adalah transisi. Ada proses penyesuaian. Ada perubahan yang relatif besar dari kelas, ya, kemudian yang sudah tertata sedemikian rupa, waktunya tertata, begitu masuk itu banyak perubahan, mulai dari pakaian. Nah, walaupun bebas, tapi ada norma tidak pakai kaos oblong, misalnya itu. Benar. Kemudian pakaian yang pakai kemeja yang rapi itu. Dan untuk mahasiswa baru jurusan pendidikan luar biasa ini harus menempuh kuliah sampai lulus nanti, diberi waktu selama 8 semester. Dan setiap semesternya itu sudah disediakan kurang lebih 24 SKS. Dan itu harus dilakukan selama 1 semester, dan nanti semester berikutnya, semester 2 misalnya itu sudah tidak paket, tetapi berdasarkan IPK yang diperoleh. Oleh karena itu mahasiswa baru harus rajin belajar, rajin mencari sumber belajar, karena tidak dibatasi sumber belajarnya, luas, tidak seperti di SMA yang sudah baku. Ini keleluasan mahasiswa dibutuhkan, kreativitas dibutuhkan, sehingga untuk mencapai IPK yang tinggi supaya nanti semester 2 dapat memperoleh SKS yang maksimal 24, itu harus dikejar oleh mahasiswa. Tapi tidak harus kaku, nurut siapa enggak, dilakukan sendiri, mencari sumber belajarnya harus kemana, kemudian diskusi dengan teman-temannya. Merdeka belajar lah ya Pak ya. Merdeka belajar, walau bahasa sekarang. Dan itu nanti bisa dilakukan dalam proses semester 1 masuk, maka mesti pengalaman belajarnya akan banyak. Hal yang baru akan diperoleh, dan itu akan mudah. Tidak ada yang sulit, walaupun transisi tidak ada yang sulit.
yakin mahasiswa baru bisa maju. Pasti bisa. Oke. Seperti saat ini pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terprediksi sebelumnya, apalagi untuk mahasiswa baru, bagaimana sih proses belajarnya ketika pandemi COVID-19 seperti saat ini? Mahasiswa baru kuliahnya untuk semester 1 itu bukan tatap muka. Oke. Daring begitu ya? Jadi menggunakan daring dalam jaringan. Dan pendekatannya adalah menggunakan SIP-Bejar yang bisa diakses melalui siakat setiap mahasiswa. Oke. SIP-Bejar itu singkatan dari Sistem Pengelolaan Pembelajaran yang sudah ditata sedemikian rupa untuk memfasilitasi mahasiswa supaya kuliahnya itu lancar. Selain di bidang akademik, mahasiswa memiliki potensi yang sangat luar biasa dan harus perlu ditumbuhkan atau dieksplor lagi. Apakah pendidikan luar biasa ini menyediakan wadah untuk inovasi-inovasi dari mahasiswa? Nah, itu pengembangan bakat dan minatnya nanti di jurusan PLB ada namanya speed band. Oke. Ya, di speed band itu yang suka musik gitu ya? iya, musik yang sudah laris manis lah, gitu lah. Sudah laku. Dan khususnya yang tunanetra. Oke. Jadi mahasiswa PLB ini Tidak membatasi ya, Pak? Tidak membatasi yang cuma bisa mendengar, bisa melihat, gitu. Tapi ada juga yang tunanetra itu nanti melalui speed band pengembangan bakatnya bersama dengan teman-teman yang lain. Kemudian untuk mahasiswa yang kepingin mengembangkan rasa pedulinya sama ABK, ya, itu ada wadah di universitas namanya Gempita. Gempita. Di sini banyak tempat. Jadi memang ada yang khusus untuk pendidikan luar biasa, tapi juga yang lain. Terbuka, banyak UKM-UKM. Nah, kalau saya suka menari, Pak, adakah wadah untuk tarian atau dance seperti itu? Ya, di jurusan ada dance. Oke. Ya, ada di luar ada UKM tentang seni. Semuanya difasilitasi. Ya, saudara, kalau di SMA namanya OSIS. Di jurusan itu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat dengan HMJ. Saudara bisa mengembangkan di situ. Mengembangkan gagasan-gagasan yang terbaik untuk mengembangkan dirinya, baik sosialnya maupun akademiknya, organisatorisnya, gitu. Kepemimpinannya misalnya itu, ada HMJ lah gitu. Oke, selain itu tadi Bapak sempat menyinggung adanya PKM, ya kan? Nah, PKM itu berarti karya penulisan mahasiswa, begitu. Apakah juga ada wadahnya untuk mahasiswa baru ini untuk bisa mengembangkan penulisan-penulisan ilmiahnya? Ya, bagi mahasiswa PLB yang punya kemampuan dan potensi untuk menulis, mengembangkan kreativitas dalam bentuk tulisan, gitu. Dan di jurusan ini luar biasa, sama dengan namanya luar biasa. Dan jurusan PLB ini pernah meraih medali emas tahun 2019 yang lalu. Dan itu termasuk mahasiswa mulai cari uang karena ada dananya. Ya. Yang tahun 2019 dapat medali emas itu didanai 8.500.000. Dan yang sekarang itu ada 2 tim yang dari jurusan PLB itu masing-masing 5 juta. Jadi memang ya berkarya secara ilmiah juga dapat uang. Dan inilah tempatnya mahasiswa untuk menempa dirinya. Sekali lagi, jurusan PLB pernah menjadi juara nasional. Oke, luar biasa. Kalau kata anak muda, mahasiswa PLB itu bukan mahasiswa kaleng-kaleng, Pak. Oke, kita lanjutkan. Selain dilengkapi dengan fasilitas akademik dan non-akademik, PLB juga memiliki banyak sekali laboratorium yang nantinya akan sangat memudahkan dalam proses pembelajaran. Begitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman apa aja sih yang ada laboratorium di jurusan PLB, Pak? Untuk tunanetra misalnya, ada mahasiswa yang minatnya lebih besar ke tunanetra, ada lab tunanetra, ada lab tunarungu, ada lab tunagrahita, ada lab untuk tunadaksa, lab autis, dan banyak laboratorium yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengoptimalkan bidang keahliannya. Ya. Di samping itu, ada juga dari HMJ juga memberikan fasilitas, ada latihan keterampilan isyarat. Nanti kalau mahasiswa sudah bisa isyarat,
pamer melalui Instagramnya misalnya gitu ya. Nah itu bisa pamer. Cover lagu gitu ya Pak ya? Iya itu biasa. Jadi nggak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik dari mahasiswa PLB ini. Ada juga Braille. Nah, Braille itu juga dilatihkan oleh himpunan. Jadi untuk pengembangan keinginan mahasiswa, kemampuan mahasiswa, potensi mahasiswa untuk meraih yang terbaik itu jurusan semua memfasilitasi, termasuk keuangan. Bagaimana Pak caranya mahasiswa agar punya duit, punya duit saat menjadi mahasiswa untuk belajar kewirausahaan kah atau bagaimana? Saudara nanti nggak usah ragu-ragu. Seperti ya kakak kelas yang sudah berlalu, semester 3, 4 itu sudah mulai pinter melek duit, berwirausaha dan dilatih. Salah satunya kita punya special corner. Yang suka jualan gitu ya, bisa dititipkan gitu. Asalkan jangan mahal-mahal. Ini kan untuk kepentingan mahasiswa. Ranah mahasiswa. Dan di sana termasuk mahasiswa yang punya ide-ide kreatif di rumah, sudah membuat produk, misalnya dalam kue atau bentuk kue atau bentuk yang lain, bisa nanti kolaborasi dengan special corner itu yang ada di jurusan PLB. Nah, akan banyak sekali penyesuaian tentunya Pak ya di masa pandemi seperti ini. Tadi ada bidang akademik, ada bidang non-akademik, banyak sekali wadah yang disediakan di PLB Universitas Negeri Malang itu sendiri. Nah, satu pesan untuk mahasiswa baru pendidikan luar biasa, monggo. Nasihat saya ya sebagai pimpinan jurusan, saudara harus memiliki manajemen waktu. Waktu saudara miliki 24 jam itu terbagi untuk kepentingan akademik, non akademik, pengembangan diri, ya, kemudian spiritual, ya. Semua sudah tertata dari pagi sampai pagi. Nah saudaralah yang akan mengelola waktu itu. Di kuncinya adalah mahasiswa yang berhasil adalah mahasiswa yang cerdas dalam memanage waktunya. Jadi tidak sembrono dengan waktu yang ada itu kemudian sia-sia. Ya, dalam agama itu tidak boleh memanfaatkan waktu yang sia-sia gitu ya. Nah, sehingga mahasiswa pesan saya satu, manajemen waktu yang terbaik. Untuk yang terakhir agar semangat virtual kita juga tersampaikan di teman-teman yang sedang berada di rumah saja gitu. Kalau PLB biasanya punya banyak jargon, Pak. PLB luar biasa. PLB luar biasa. PLB jaya luar biasa. Ada salamnya Pak? Salam PLB, salam aksesibel. Untuk yang terakhir, jurusan PLB luar biasa. Jurusan PLB adalah jurusan yang sangat unik, yang sangat luar biasa dan memiliki banyak sekali bidang akademik dan non-akademik. Dan kalian tidak salah pilih untuk terus mengembangkan diri, upgrade diri. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Sekian dari kami, saya Asna Isma dan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Huda MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Buma Budi, alumni jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang tahun 2017. Saat ini saya bekerja sebagai aparatur sipil negara pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya sebagai guru kelas kali pertama SLB Pembina Negeri Semarang. Saya melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang. Pasca sarjana, tepatnya program studi pendidikan khusus. Saya bangga menjadi alumni jurusan pendidikan luar biasa karena banyak pengalaman yang saya dapatkan di Universitas Negeri Malang. Jurusan pendidikan luar biasa harus mampu bersaing di dunia kerja serta unggul dalam prestasi. PLB Universitas Negeri Malang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karnadi. Saya dulu alumni dari kampus Universitas Negeri Malang jurusan pendidikan luar biasa. Alhamdulillah saya sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi BKD Jawa Tengah.
Saya sekarang bekerja sebagai pengajar di SLB Negeri Semarang. Saya sangat bangga dengan PLB Negeri UM karena saya di sana mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. PLB UM luar biasa. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.